Aduh kok barang saya nggak keluar-keluar sih, lama banget. Certified pemeriksa barang. Oh, berarti yang mau diperiksa wajib di X-ray ya? Wajib di X-ray. Kalau Ferrari gitu nggak boleh barang contoh ya Mas? Oh, habis diperiksa bea cukai barangnya rusak. Makanya kadang kita harus kecilin perut nih untuk bisa masuk ke rongga-rongga itu. Apa saya ikut tidur dekat kontainer? Enggak juga sih. Long room ya? Ke long room atau ke di bawah sana untuk melakukan tes uji lab di tempat. Langsung. Drive thru. Nah, drive-thru. Kenapa dia nggak pulang-pulang lagi ngepel? Kalau misalkan itemnya banyak ya dulu pernah Paling maksimal. ya jam 3 pagi lah bisa. Jam 3 Ya pagi. Allah. Priu Podcast, Priu Podcast, Priu Podcast. Baik, Bea Cukai Tanjung Priok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di acara Priuk Podcast. Baik, Bea Cukai Priuk bersama saya Permana dan Bagus Julianto. Hari ini kita di mana ini? saya juga bingung. Kok tiba-tiba ada di industrial begini temanya ya? Kayak di gudang saya. Belakang kontainer. Belakang kontainer Ini banyak udah barang-barang. bea cukai banget nih. Bea cukai Bea banget. cukai banget. Kita ada kontainer, konsepnya industrial, Di lapangan pakai baju taktis pakai nih. baju taktis, Anti apa? Anti air, Kira anti huru hara. anti huru-hara. Konsepnya lapangan kali ini spesial karena podcast pergi ke lapangan. Berarti udah tahu dong. Tamunya siapa nih? Narasumber kita kali ini? Tentu anak tim IT. Apa SDM? Bukan ya. Kalau tim IT di balik layar kali ini kita kedatangan narasumber yang biasanya ada di lapangan. Oh, biasanya ada di lapangan. Biasanya ada di lapangan. Wah, ada banyak nih. Bisa P2. Bisa penindakan, Oh. bisa yang lain-lain. Kita panggil aja kali ya, langsung. Kita ya? langsung aja khususon. Kali ini kita mengundang para salah dua dari pemeriksa fisik barang. Silakan. Mari, Tamu Mas. spesial. Tamu spesial kita ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Mas. pagi. Selamat pagi. Sehat ya, sehat. Sehat, nih. alhamdulillah. Silakan duduk, Mas. Siap. Selamat datang nih di Priuk Podcast. Siap. Ya, alhamdulillah udah boleh nggak pakai masker nih ya. Ya, semenjak PPKM dicabut ya. Ya, sebelum ngobrol-ngobrol kita kenalan dulu kayaknya ya. Ya, enak, biar lebih enak. Oh, siap. Terima kasih atas undangannya. Oh, iya. Undangannya ke kami berdua ini mewakili merupakan suatu penghargaan lah. Waduh. Perkenalkan, nama saya Jainul Husna Hidayat, pelaksana fungsional PBC terampil di pemeriksa barang. Pemeriksa barang impor. Barang impor, siap. Kalau masnya? Saya Ade Susanto, kebetulan juga bertugas di pemeriksa barang impor. Kami kebetulan fungsional terampil. Siap. Fungsional terampil, pemeriksa fisik barang impor. Betul. Panggilannya apa, Mas? Jainul saja. Zainul. Iya. Mas Zainul saja ya. Siap. Ade kita aja. boleh. Mas Ade. Ade. Iya. Udah berapa tahun Mas jadi pemeriksa? Jadi pemeriksa saya kurang lebih 5 tahun lah. Tapi non fungsionalnya itu 3 tahun, yang fungsionalnya 2 tahun kurang 2 bulan lah. Oh, bertahun-tahun lah ya. Udah Pengalamannya udah banyak. pengalamannya lah. Kalau Mas Ade, Saya di pemeriksa barang untuk yang fungsional dari tahun 2020. 2020. Fungsionalnya 2020 ya. 20. Berarti belum ngerasain periksa sebelum pandemi. Sebetulnya sudah bergabung di pemeriksa barang kalau untuk non fungsionalnya dari tahun awal 2015 sampai 2017 akhir. 2000 pip ya. Sudah lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 tahun ya, 1 tahun lebih ya 1 kira-kira tahun. Mas ya. Lebihnya tahun berapa lebih lah? lah. Nah ini kita mau ngetes nih supaya Baik. kawan Prima tahu yang kita undang juga bukan kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng. Kredibilitasnya Kredibilitasnya teruji dan terjamin nih. Teruji dan terjamin. Kita mau ngetes. Jadi nanti kita udah nyiapin nih Mas. Ada foto barang-barang atau alat-alat Alat-alat. Ya, yang sekiranya sering setiap hari dijumpai ya. di rumah tangga lah ya. Bukan. Sering dijumpai di pelabuhan. Kita mau ngetes bisa jawab apa enggak. Minimal jawab 2 kita kasih hadiah. Betul. Ada Pretest ya. kalau salah semua kita batalin jadi masuk. Kita pulang. Oh, enggak. Kita bercanda aja. Ya. Ini soalnya nggak banyak, cuma pemanasan aja nih. Siap. Supaya tahu, ini kan jarang-jarang dilihat sama penonton juga alat. Oh, ternyata ada alat-alat kayak gini di pelabuhan.
Kita langsung aja kali ya. Langsung aja lah ya dari yang pertama nih. Yang pertama, ini ada 2 gambar ini. Nanti Kak Firma bisa lihat ya, ini gambarnya nih. Nah, silakan dijawab. Siapa yang menjawab? Boleh bebas. Boleh bebas. Oh, siap. Duluan juga Oh, boleh. siap. Oh, siap. Kalau dari saya yang gambar pertama ini adalah kontainer flat rack. Kontainer flat rack. Kontainer flat rack ini nggak ada dinding-dindingnya, samping kanan kirinya nggak ada. Biasanya Dan buat barang apa itu, Mas? biasanya buat alat-alat berat. Bawa alat-alat berat. Alat-alat berat, kendaraan-kendaraan bermotor yang besar-besar kayak gitu, mesin-mesin berat, mesin-mesin juga yang besar yang tidak muat di Yang di kontainer kontainer asli, dia. di kontainer nggak dry, muat ya? yang nggak muat di kontainer dry untuk memudahkan pemeriksaan biasanya seperti ini. Certified pemeriksa barang. Sampai bisa jelasin fungsinya, Pak. Mas Ade gantian mungkin yang Oke. bawahnya nih, apa nih, Mas? Isotank. 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 Kontainer. Iya, isotank. Biasanya buat apa ini, Mas? Biasanya untuk barang-barang kimia cair ya. Kimia. Barang-barang Oh, kimia berarti ini cair. buat barang liquid ya? Barang liquid. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Ya, Siap. ini gambarnya. Sekarang silakan dijawab. Yang Siapa yang duluan? Oh, yang saya yang pertama ya, yang gambar yang atas itu Kalmar. Apa? Kalmar. Kalmar. Iya, siap. Yang gambar apa namanya? Yang kendaraan. Oh, kendaraan yang angkat. Oh, Iya, yang yang angkat. angkat Iya. kontainer fungsinya. Namanya Kalmar. Iya. Itu nama merek apa nama alat? Panggilan lapangan. Oh, panggilan. Panggilan lapangan itu. Iya. Kalau merek kita sensor. Kita pip nih kalau merek. Panggilan nama Kalmar namanya Iya. ya. Untuk ngangkut kontainer. Iya, siap. Memindahkan kontainer. Pindahin ya. Pindahin kontainer. Kalau yang bawah? Mas Ade? Forklift. Forklift. Mas Permana itu. Kayaknya kelihatan ya kalau dari Ya. belakang ya. Nah, itu yang merah. Oh, tuh. yang merah tuh. Kalau Itu kelihatan layar ya, kalau nggak kelihatan mohon maaf nih. Itu untuk bongkar barang dari dalam kontainer, Untuk keluarin ya. keluarin. Kemudian juga di gudang-gudang juga sering kita jumpai forklift ini. Banyak kalau Oh, forklift. banyak ya. Nggak cuma di pelabuhan ya, Mas ya. Nah, ini yang ketiga nih, halaman ketiga. Kira-kira, mohon maaf ya. Ini ya. Kalau orang lapangan biasa sebut Tenggo ini. Wafer, Mas. Merek dong. Tip. Tolong jangan nyebut merek nih, belum sponsor. Tenggo ya, itu untuk di lapangan besar untuk memindahkan satu kontainer dari satu tempat ke tempat lainnya. Kalau nama ininya? Kerennya? Nama industrial. Keren ya. Keren ya. Keren. Bukan. Itulah nama lapangannya lah. Nama lapangannya Tenggo, karena orang lapangan. Gitu. Iya. Kalau Mas nih, mungkin mau jawab yang bawah. Yang mana nih gambarnya Yang- yang bawah ini? Bukan air lautnya ya, Mas? Oh, Maksud siap. gua. Kalau ini ya kapal pengangkut kontainer. Kapal pengangkut kontainer Kapal kargo ya. lah. Kapal kargo lah. Kapal kargo. Siap. Berarti udah cocok ya? Cocok lah ini. Pak. Dua-duanya certified pemeriksa barang. Sudah paham lingkungan kerjanya ini. Iya, Sudah paham bertahun-tahun alat-alatnya tentunya. juga. Udah bertahun-tahun, lebih dari setahun. Lebih dari setahun. Lebih dari setahun. ya. Siap. Nah, ini kalau kita ngomongin periksa fisik ya, Mas. Kan impor di Priuk banyak banget tuh. Setahun bisa mungkin jutaan kontainer ya kalau kita hitung teus atau ratusan ribu. Nah, itu kan kalau kita periksa semua kayaknya nggak mungkin nih. Nggak keluar-keluar barang tuh. Yang kalau di bagian Mas ini, Mas Zainul dan Mas Ade, kira-kira yang diperiksa fisik tuh kategori barang apa aja, Mas? Apa semuanya kah? Apa Ya, random apa- aja? Ah, ini periksa. Betul. Coba Pak De. Siap. Izin menjawab ya, Mas ya. Siap. Nggak perlu izin menjawab, Oh, iya, Mas. siap. Jangan tegang-tegang kita. santai aja. Ya. Jadi impor barang ini tidak semuanya diperiksa fisik barangnya, tidak semua. Jadi ada namanya penjaluran. Penjaluran ini yang menentukan sistem komputer pelayanan di SKP kita di Priuk ini. Jadi ada namanya jalur merah itu yang harus dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, jika terkena jalur merah maka harus dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ya. Siap, itu dalam jalur merah. Ada namanya jalur hijau. Jalur hijau, nah jalur hijau ini yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik, hanya pemeriksaan dokumen saja. Jadi yang menentukan itu nanti SKP, sistem lah ibaratnya seperti Oh, itu. sistem. Nah, jadi tidak semua dilakukan pemeriksaan fisik. Jadi kalau beribu-ribu banyak sekali kan tidak sanggup lah pemeriksaan. Saya nggak bisa bayangin. Nggak bisa bayangin Nah, juga. itulah. Jadi nanti disortir dari jalur hijau atau jalur merahnya nanti dari sistem.
seperti itu. Khusus barang-barang jalur merah. Ya, khusus jalur merah saja. Tapi sebenarnya tujuannya apa sih buat diperiksa gitu Mas? Untuk ngapain itu? Meriksa jalur merah terus barangnya harus dilihat dulu, dibuka dulu, itu untuk apa? Dari sisi bea cukainya. Sisi bea cukai ya. Untuk pemeriksaan fisik ini sebetulnya tujuan utamanya itu untuk mendapatkan data ya, guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean. Kalau tujuan yang kami baca dari PMK yang terbaru, PMK 185, itu bahwa tujuan pemeriksaan fisik itu ada 4. Yang pertama itu untuk menemukan jumlah dan jenis barang. Jumlah jenis. Memeriksa jumlah jenis barang. Kemudian juga untuk memeriksa informasi detail pada barang tentang spesifikasi, tentang merek, kita bandingkan dengan dokumen yang mereka beritahukan. Kemudian yang ketiga untuk memeriksa negara asal barang. Kemudian yang keempat untuk memeriksa kemungkinan adanya barang-barang yang tidak diberitahukan. Oh, iya tujuan. Untuk cross check itu sebenarnya ya. Iya, kalau berdasarkan peraturan seperti itu. Itu apakah semua yang jalur merah, misalnya satu kontainer semua dikeluarin nih yang kayak kita lihat di belakang, semuanya keluar, terus diperiksa semua atau mekanismenya gimana Mas? Untuk pemeriksaan itu kita mendasarkannya ke manajemen resiko ya. Di instruksi pemeriksaan yang kami dapat itu ada instruksi 10% dan 30%. Jika kami mendapatkan PIB dengan instruksi 10%, artinya kami hanya memeriksa 10% saja 10%-nya. dari PIB tersebut. Begitu juga dengan yang 30%. Ini saya nanya lanjutnya nih, tadi kan pakai persenan ya? Kalau yang di bayangan saya itu persenan 10% nih, 50%-nya berarti bagi 2 nih. Nah kalau meriksa kontainer 10%, 30%-nya gimana? Iya. Apa kita ukur dulu nih dibagi 10 kontainernya, panjangnya? Siap, izin jawab. Kalau di sini ke sistemnya tingkat pemeriksaan 10% sama 30% itu dilakukan proses pelorongan. Pelorongan. Jadi nggak semuanya di stripping. Nah, kemudian pelorongan ini memakai sistem di aplikasi SIAPFB. Oh aplikasi ya? Aplikasi dari aplikasi SIAPFB. Nah itu aplikasi mandiri dari KPU Priuk ini. Wah luar biasa. Gitu. Nah dari situ kita mendapatkan instruksi lorongnya seperti apa. Nah tapi sebelum dapat dokumen itu di sini ada kalau di Geraha itu ada CHAT, hasil pemindai peti kemas. Jadi kita pemeriksa itu juga mendapatkan tampilan X-ray-nya dari kontainer itu. Sebelum diperiksa. Berarti itu. Sebelum kontainernya ke mana tuh? Sebelum kontainernya diperiksa, kita udah dapat dokumennya itu sebelum kita sekaligus mendapatkan hasil tampilan X-ray. Oh, berarti mau diperiksa wajib di X-ray ya? Wajib untuk di Geraha. Khusus di Geraha. Khusus baru di Geraha ya? Untuk di Priuk ini baru di Geraha, mungkin nanti akan berlanjut ke TPS yang lainnya. Mungkin. Berarti udah dapat bayangan ya? Udah dapat bayangan jadinya setelah dapat hasil X-ray tersebut, nah barulah dilakukan proses pelorongan. Nah, lorong itu yang nentuin Mas? Atau ini saya buka yang ini aja nih. Itu siapa yang nentuin? Siap, itu yang menentukan nanti dari aplikasi SIAPFB. Oh, aplikasi. Otomatis. Otomatis itu nanti. Jadi di random sama aplikasi tersebut. Jadi nggak muluk-muluk dari pemeriksa yang menentukan, nanti dicurigai lagi nanti. Betul. Jadi nanti untuk menjaga profesionalisme ya Mas ya? Menjaga profesionalisme, jadi yang menentukan adalah SIAPFB. Nah, itu aplikasi mandiri dari Priuk inilah. Siap, dan barulah dilakukan setelah dapat lorong kiri, tengah, atau kanan, nah barulah dilakukan proses stripping lah ibaratnya. Oh, berarti kiri, tengah, kanan? Kiri, nggak mungkin lorong bawah ya? Rubuh Bapak. Lorong bawah rubuh semua. Oh iya, tadi 10%-nya belum kejawab. Nih Mas, Sama, jadi nentuin 10% gitu? 10% itu kan dari instruksi pemeriksaan, Mas Permana, Mas Bagus. Jadi 10% itu nanti kita hitung berdasarkan jumlah kemasannya. Oh, jumlah kemasan. Jadi kalau misalkan satu PIB dia impor 1000 karton,
kita mendapatkan 10%, kita hanya memeriksa 100 saja. Memeriksa 100 saja. Itu sudah, dan kita hanya bertanggung jawab atas Yang diperiksa ya? yang diperiksa 100 itu saja. Oh berarti ini ya nggak full harus semuanya terus karena makan waktu mungkin ya Mas. Kalau dulu Mas, kalau masih menggunakan P07 tahun 2007 itu pemeriksaan banyak yang 100%. Oh. Kemudian kan peraturannya berubah menggunakan Per12 tahun 2016 diterapkan dengan 10 dan 30, tidak ada lagi 100%. Nah, ketika mengganti 100%-nya adalah dengan mendalam, ada di peraturan itu. Oh istilahnya pemeriksaan Mendalam, pemeriksaan mendalam. sekarang. Kalau mendalam itu dalam hal apa Mas? Mendalam itu jika kita mendapatkan instruksi 30% misalkan, kita sedang melakukan pemeriksaan, kemudian terdapat pelanggaran nih, ternyata ada jumlah atau jenis barang yang tidak sesuai, maka kita tingkatkan menjadi mendalam. Misalnya pemberitahuan pulpen, Misalnya badan polpen, ternyata pas dibuka buku, misalkan buku. Wah, nggak cocok jenisnya nih, kita dalami. Kurang Oh, lebih seperti terus itu. ini Mas, kadang-kadang kan pengguna jasa apa nggak tahu ya. Duh kok barang saya nggak keluar-keluar sih lama banget. Oh iya, benar iya, itu. ditahan bea cukai Ceritanya juga gitu. katanya masih diperiksa. Kok nggak selesai-selesai? Sebenarnya ada standar waktu khususnya nggak sih Mas? Pemeriksaan itu harus berapa lama? Atau tergantung apa gitu? Siap. Jadi pengguna jasa itu sebenarnya di sini sudah melihat bisa melihat di Slim ya, aplikasi Slim ini. Oke. Apakah sudah selesai apa belum, nanti bisa ada berita acaranya di sana langsung ini. Jadi mengenai standar waktu, nah di sini tuh di Priuk ini ada dibikin ikulah bagi kami pemeriksa barang untuk standar waktu untuk satu item itu 3 jam. 3 jam waktu pemeriksaannya. Iya. Terus untuk item 2 sampai dengan 5 itu 4 jam. Nah, setelah di atas 5 item, jumlah barangnya itu 5 jam. itu pemeriksaannya doang. Pemeriksaannya doang. Nah, pemeriksaannya doang. Setelah itu kan bikin BAP, LHP. Nah, kemudian proses selanjutnya ada di bapak-bapak pejabat fungsional pemeriksa dokumen nanti yang menentukan. Baru udah dicek untuk penetapan klasifikasi dan tarifnya. Berarti kalau diringkas nih Ya, dari dirunut dari awal. dirunut dari awal dari si importir ketika dapat jalur merah, Siap. terus itu dia dapat apa tuh? Proses sampai dengan LHP. Sebetulnya kalau di jalur merah itu mereka juga harus segera ya menyiapkan ya. Bahkan kalau di peraturan itu ketika mereka mendapatkan pemberitahuan fisik paling lambat jam 12 siang esok harinya itu mereka sudah harus menyiapkan barangnya di tempat pemeriksaan. Oh, jemput bola berarti Mereka harus cepat sebetulnya. Kemudian setelah mereka siapkan, mereka juga harus memberitahukan pemberitahuan kesiapan barang. Nah, baru setelah di PKB-kan pemberitahuan kesiapan barang, terbitlah instruksi pemeriksaan. Nanti muncul nama pemeriksanya, muncul nama PFPD-nya. Kemudian tingkat pemeriksaannya berapa. Ketika sudah mendapatkan instruksi pemeriksaan, PPF kami ini 1 jam harus sudah mulai pemeriksaan. Seperti itu batasannya. Jadi kami juga bergerak dengan cepat ya, kami terus menghitung waktu. Kemudian di dalam pelaksananya seperti Bang Zainul sudah jelaskan, untuk satu jenis barang itu 3 jam, Ya. kemudian 2 sampai 5 4 jam, dan di atas 5 jenis barang itu kita punya waktu maksimal 5 jam. Setelah selesai 1 jam harus juga sudah LHP. Jadi begitu kami terus dikejar-kejar waktu, makanya stamina terus kita harus jaga gitu ya. Fisiknya harus Betul. prima terus nih. harus banyak vitamin nih. Betul. Berarti ini ya Mas ya, sebenarnya harus ada kolaborasi atau kerjasama yang baik juga ya dari pengguna jasanya untuk nyiapin barang. Kalau memang barangnya mau selesai Mau cepet, cepet, ya, disiapinnya cepet. dia juga harus nyiapinnya dengan cepat ya. Betul, seperti itu. Izin menambahkan ya. Oh ya, boleh. Selain dengan metode tadi PKB namanya, nah di PMK terbaru ini 185 tuh metodenya ada 2 nih. Selain tadi PKB, yang kedua itu perintah penyiapan barang. Nah, jadi kalau di Geraha ini
mungkin di teman-teman loket PKB sekarang itu ya sistem penyiapan barang untuk khusus yang di Geraha ini. Jadi dia bukan pengguna jasanya yang menyampaikan PKB lagi. Nah, kalau penyiapan barang ini nanti teman-teman dari pihak Bea Cukai nanti akan memberitahukan ke pihak TPS untuk menyiapkan barang-barang kontainer ini. Jadi untuk yang di Geraha ya, untuk yang di Geraha itu udah dari pihak Bea Cukai yang memberitahukan ke pihak TPS untuk menyiapkan kontainernya. Jadi ada dua metode jadinya. Tapi yang menjelaskan nanti prosesnya itu teman-teman dari loket PKB nanti yang menjelaskan. Beda lagi. Beda lagi ya. Ada dua metode sih sebenarnya. Tapi si pemilik barang atau importir ini ada nggak waktu kontainernya diperiksa? Oh. Ada, seharusnya ada. Seharusnya ada. Seharusnya ada. menyaksikan ya, Mas? Menyaksikan. Kalau importir kan pada umumnya menguasakan ke PPJK ya. Ya PPJK harus ada lah saya kira. Kalaupun nggak ada nanti bisa diwakilkan dari pihak TPS. Ini nih Mas, untuk meluruskan juga nih. Kadang-kadang pengguna jasa atau masyarakat, habis diperiksa Bea Cukai barangnya rusak. Iya, waduh, boncel nih. Aduh, kok kemasannya di packing ulang tapi berantakan. Iya, perlu dilurusin dulu nih. Sebenarnya siapa yang bongkar? Nah gini sih, kalau misalkan ada hal-hal seperti itu, pihak pemilik barang menginformasikan nih ke kuasanya atau PPJK-nya yang menyaksikan. Nah bagaimana cara membongkarnya? Jadi pihak TKBM, tenaga kerja bongkar muat yang ada di sini tuh safety dia, cara melakukan strippingnya tuh safety, cara membuka kemasannya dia safety. Bukan Bea Cukai itu ya Mas ya? Bukan, nanti dari TKBM, tenaga kerja bongkar muat. Jadi kami Bea Cukai pemeriksa hanya mengawasi saja prosesnya itu. Jadi supaya tidak rusak, disarankan pemilik barang itu memberitahukan. Nah ini cara bongkarnya, barangnya apa nih? Misalkan kaca. Nah diberitahukan nih kaca, harus hati-hati kan gitu kan. Bener. Nah kalau nggak diberitahukan seperti itu kan nanti TKBM kan nggak tahu kan, tiba-tiba ya, Begitu sampai bongkahan kaca. Nah gitu kan. Jadinya ada tindakan aktif lah dari pemilik barangnya juga untuk memberitahukan sifat dan karakteristik barang tersebut lah. Gitu. Kita sama-sama aman lah gitu kan, sama-sama safety lah barangnya. Betul. Jadi ya lagi-lagi nih pesan buat pengguna jasa juga, masyarakat, kalau dapat jalur merah periksa barang, kita minta mohon kerjasamanya juga untuk Buru-buru disiapin. Iya, buru-buru siapin barangnya, kemudian di warning kepada petugas di lapangan, TKBM atau pemeriksanya, bentuk barangnya seperti apa, apakah rapuh, fragile, harus hati-hati penanganannya. Dan jangan lupa diawasin juga, kan Ya, ini betul. barangnya Bapak dan Ibu nih. Iya, barangnya Bapak dan Diawasi. Ibu. Jadi diawasi dari proses bongkarnya dan pemeriksaannya. Biar kita tetap menjaga profesionalitas kita, betul. Bener. Kalau di pemeriksa waktu kerjanya 247 nggak Mas? Atau Iya, 247. beda nih? Waduh. Kalau kita kan ya kita namanya pegawai ya. Ya, kalau kita Berangkat office pagi, hour. pulang sore, office hour nih. Sebetulnya office hour juga sih, cuman office hour. kan kami ada mekanisme piket ya, kami bergantian. Tiket aja Tiket ya. ya. Walaupun kadang juga kami kadang seringnya bekerja lebih dari jam 7 sore ya. Seringnya? Sering ya. Oh, jam 7 sore ya? Oh. 7 masih sore ya? Kalau di kita jam 5 sih Mas sore. Oh, sorry, jam 5 sore. Jam 5 sore ya. Jadi 24/7 itu nggak semuanya juga yang Nggak melakukan semuanya. melaksanakan. Jadi ada sistem piketnya. Piket. Jadi misalkan sehari itu yang piket malam itu 2 orang. Kalau gantian ya, pasti gantian. Ya pasti gantian nanti semuanya. Jadi nggak semuanya 24/7. Ya manusia, kita juga manusia juga, nggak mungkin juga 24/7 juga. Nah diaturlah sistem piket ini. Nah sehari, kalau sekarang sih sehari dua orang untuk malamnya, untuk piket malamnya. Mungkin nanti kalau udah rame, mungkin nanti ada fleksibel juga, ditambah lagi pemeriksaannya untuk malam kalau lagi rame. Tergantung menyesuaikan tergantung lah. lotnya juga ya. Fleksibel aja, kita diatur nanti sama pihak pimpinan gitu. Yang paling malam Mas, kalau di luar piket nih, misalnya nggak piket, yang paling malam nyelesain bongkar-bongkar ini sampai jam berapa? Bisa sampai jam 10 malam. Jam 10. Jam 10 kalau memang pemeriksaan kita belum selesai, ada pemeriksaan secara mendalam. Bisa Kalau jam mendalam 10. itu sendirian, dibongkar sendiri malam-malam jam 9 nih. Dilihatin. Ya, itu kan nanti yang bongkar Gimana, itu dari Mas? pihak TPS ya. Untuk barang juga
nanti kan ada PPJK-nya. Bahkan juga kadang kalau mendalam itu importernya datang. Kita hanya memeriksa aja sampai dengan tujuan pemeriksaan itu tercapai tentunya. Sampai jam 10 tuh. Bisa Itu jam 10 belum malam. baru pemeriksaannya Baru doang. pemeriksaan. Belum bikin LHP. Belum bikin LHP. Kalau masih kuat, udah Aduh. punya data-data ya kita lanjut bikin LHP. Kalau enggak esok hari tentunya. Tapi kalau dilihat dari perawakannya mah betah ini. Sehat-sehat semua, segar bu. Alhamdulillah. Gemuk ya. Nah, kalau ini Mas, saya penasaran terkait metode meriksa ya. Siap. Metode meriksa. Maksudnya kan kalau dari tadi kan kita baru dijelasin ngeluarin barang, terus pemeriksa meriksa. Nah, itu sebenarnya gimana sih proses Mas meriksa untuk memastikan jumlah jenisnya sesuai, terus spesifikasinya sesuai dengan yang disampaikan, yang ada di dokumen-dokumen pelengkap. Nah, itu seperti apa mekanismenya atau metode yang Mas pakai? Tata Biasanya. caranya aja ya. Iya, tata cara boleh. Pertama kita kan mendapatkan dokumen nih, dokumen pemeriksaan, ada IP. Nanti itu bisa di-download di Siap 30 kalau kami ada Iya. situs segala macam. Nah, kita download sendiri. Nah, setelah kita melakukan itu terima semua dokumennya. Nah, di sini tuh ada namanya tahap persiapan pemeriksaan. Tahap persiapan pemeriksaan ini yang pertama kita harus mempersiapkan mental kita. Nah, itu kan penting juga Oh, kan. itu mental ada di SOP itu Mas. juga sih. Mungkin zikir pagi mungkin ya. Nah, itu. Alamat surat dulu nih, Mas. Alamat surat. Terus kemudian kita harus mempersiapkan fisik kita gitu kan. Nah, terus selanjutnya itu mempersiapkan sarana dan prasarana, sarana peralatan pemeriksaan lah ibaratnya gitu. Misalkan itu kan ada meteran, ada penggaris, ada Oh, itu selalu bawa ya Mas ya? Ya, ada. Meteran, selalu bawa. penggaris. Toko bukunya nggak dibawa. Apa timbangan beras, timbangan beras. Timbangan juga ada, tapi yang timbangan ini, timbangan Oh, timbangan ini yang ya, gantung kecil. gitu, yang kecil, iya, yang iya, kecil. iya, iya. Kalau yang besar mungkin disiapkan oleh di beberapa TPS menyiapkan timbangan gitu. Nah, kemudian setelah tahap persiapan itu ada namanya tahap pelaksanaan pemeriksaan. Tahap pelaksanaan pemeriksaan ini ya kita kalau udah ada yang dikuasakan, misalkan PPJK yang menyaksikan ada kami pemeriksa, nah baru kita mencocokkan ini nomor kontainernya, mencocokkan dengan yang di dokumen, kemudian mencocokkan nomor segel pelayarannya. Segel pelayaran. Dari segel pelayarannya masih utuh nggak, gitu, sesuai nggak dengan nomornya yang ada di BL. Nah, setelah itu kita buka kontainernya, ya kita lakukan proses pelorongan lah kalau di sini kan, karena sudah ada kita melihat juga CHAT-nya tadi, hasil dari HICO-scan, baru bisa pelorongan, nah baru melakukan pemeriksaan lah. Kalau udah pelorongan di 10% atau 30% kita melakukan pemeriksaan kemasannya. Nah, setelah udah dipisahkan item-itemnya, nanti kita membuka kemasannya itu, melihat dulu jumlah kemasannya dan terus jumlah jenis kemasannya. Baru kita membuka kemasannya, ya baru kita memeriksa jumlah dan jenis barangnya, apakah sesuai dengan yang ada di dokumen apa tidak. Setelah itu kan pemeriksaan barang tuh banyak macamnya kan, ada jenis, kita harus memperhatikan spesifikasinya. Baik. Jenis barangnya apa, jumlahnya berapa, mereknya apa, negara asalnya apa, kondisinya apa, bentuknya seperti apa, dikemasnya dalam bentuk apa juga. Gitu. Detail ya, bener-bener detail ya. Banyak juga ya. Iya, banyak amat. Kisi-kisinya nih. Iya. Poin-poin yang harus diperiksa. Nah, setelah udah kita periksa nih, udah sesuai ya, kita anggap udah sesuai kan, ya udah kita balik ke posko untuk melakukan proses perekaman LHP. Nah, di situ kita baru LHP. memikirkan bagaimana kita mengutarakan apa yang kita lihat itu ke dalam bentuk suatu laporan. Ditulisnya dari persiapan, menyiapkan mental. Tidak. Gitu. Bikin tugas akhir Bapak itu. Jadi di laporan itu ya kita uraikan tentang barang tersebut Barang yang saja. diperiksa. Oh, iya. Cuman ada juga waktu pemeriksaannya apa, kontainernya, nomor kontainernya di LHP itu Kondisi ada segel juga, gitu ya, kondisi Mas, ya? segelnya apa, berapa kemasan yang diberitahukannya, kita cantumkan di LHP, berapa kemasan yang diperiksa sesuai dengan tingkat pemeriksaannya. Seperti itu, baru kita uraikan barang yang kita periksa, spesifikasinya sejelas mungkin, sedetail mungkin, semaksimal mungkin. Maksimal mungkin. Baru kita
menulis kesimpulan kita seperti apa. Nah, setelah kita udah konsep, nah barulah dilakukan perekaman di CSA impor. Di CSA impor itu perekaman itu LHP dan per-upload fotonya, foto-foto barangnya. Itu kan maaf nih Mas. Siap. Itu kondisinya kalau barangnya ada kemasan nih. Siap. Kan nggak semua impor ya. Nggak semua impor dikemas lah. Contohnya misalnya ada impor yang curah gitu atau impor sapi. Cara meriksanya gimana kalau gitu. Kalau yang non kemasan cara meriksanya gimana Mas? Kalau non kemasan ya. Tapi kalau sapi sendiri memang ada. Pernah meriksa sapi Mas? Kebetulan saya pribadi belum pernah meriksa sapi ya. Cuman kalau dari cerita-cerita ya mereka harus ke kapal ya. Kalau non kemasan itu mungkin mesin ya. Bisa jadi mesin ya. Oh, mesin, oke, Mesin ya. Itu mesin kan karena besar tentunya tidak dikemas tentunya. Paling kemasan wrapping plastik aja. Kita buka plastiknya, suruh buka. Kita cari data-data spek mesin tersebut. Kalau mesin memang kadang agak kita perlu effort lebih ya, karena kan kadang ada mesin yang memang tidak bisa dikeluarkan ya. Jadi kami harus masuk itu menjadi sesuatu yang bagi kami pemeriksa hal biasa ya Pak ya. Makanya kadang kita harus kecilin perut nih untuk bisa masuk ke rongga-rongga. Ya Allah, jangan dong. Kurang lebih seperti itu, Mas. Contoh lainnya mungkin di sini banyak yang nggak pakai kemasan itu di klaster LCL. Nah, kalau masuk ke kami klaster LCL itu kendaraan bermotor. Ada di kontainer di TPS car terminal. Nah, itu banyak itu kan mobil-mobil nggak mungkin kan dipakein. Berarti kalau mobil ada kan kita nggak hitung kemasan ya. Pemeriksaan 30% apa roda depan sampai tengah mobil doang? Nah, unit itu langsung dari unitnya. Tapi nggak semuanya juga di car terminal. Ada juga mobil yang dimasukkan ke dalam kontainer biasa. Ada juga. Ada juga ya. Tinggal dikeluarin saja. Yang nggak kemasan ya di car terminal tuh banyak mobil kendaraan bermotor lah ibaratnya. Berarti sebenarnya metodenya macam-macam tergantung jenis barangnya, siap. barangnya. Kemasan Betul juga. sekali. Yang penting juga. tujuan pemeriksaan kiranya tercapai gitu. Iya. Yang tadi lah buat keperluan ya sebenarnya keperluan penetapan ini ya nilai pabean, tarif dan sebagainya yang bakal digunakan oleh PFPD nanti. Betul. Siap. Ini kita mau nanya dari tadi belum ada curhat-curhatan nih. Iya, mungkin Kan Mas udah bertahun ya di sini ya? udah bertahun nih di sini, udah lebih dari setahun. Iya, lah. udah lebih dari setahun. Kira-kira nih sepanjang perjalanan meriksa barang apa nggak ada tuh pengalaman misalnya gampang nih cuma pulpen nih kemasan 2000 Pengalaman kocak juga nggak pas di Iya. Lamborghini yang kayak gitu-gitu nggak ada Mas? Alhamdulillah sih selama menjadi pemeriksa yang seperti yang tadi Mas gambarkan itu nggak ada. Oh nggak ada, ya lancar-lancar aja berarti ya. Bukan berarti nggak banyak pengalaman, banyak juga cerita. Nah, misalkan kan di Priok ini kan kalau di sistemnya kan tadi kan dapat dokumen, periksa, rekam, baru dapat lagi kan sistem Vivo. Nah, kalau di karakteristik di Priok ini tidak dilakukan hal seperti itu. Jadi ada sistem namanya Dropbox. Jadi untuk menyesuaikan kondisi yang ada di Priok ini. Jadi kalau misalkan Vivo seperti yang tadi, periksa, rekam, baru dapat lagi, di sini dokumen ngantri banyak. Jadi mengakibatkan outstanding. Jadi pihak pimpinan mengambil kebijakan ada sistem Dropbox namanya. Jadi walaupun kita belum selesai melakukan pemeriksaan, ada lagi nanti dikasih pemeriksaan, dikasih dokumen lagi walaupun yang satu belum selesai. Jadi untuk mempercepat proses pemeriksaan yang ada di Priok ini. Berarti sekali langsung buka 2. Ya bisa 2, bisa 3. Bukannya berbarengan? Berbarengan juga ya? bisa berbarengan, kita sambil menunggu kan kondisinya juga di geraha sih seperti ini kan bisa terlihat mau samping kanan kiri. Kelihatan ya? Jadi Oh, ini kontainer enak satu gitu. lagi Ya, di ujung. kontainer satu lagi kayak gini ya. Tapi itu kalau yang aman-aman aja sih item gampang mungkin beres semua tuh 2 atau 3 dokumen sehari. Nah, pengalaman saya kalau misalkan ada yang dokumen-dokumen yang susah nih, dokumen barang-barang yang susah lah, jenis barang susah. Nah, itu kan terkadang Susah itu maksudnya gimana Mas? Apa packing listnya ya bahasa packing Cina list, gitu? ya itemnya apa? Gimana? bisa susah itu itemnya banyak, bisa itemnya memerlukan teknisi dari importir pemilik barang untuk menentukan untuk menjelaskan barang ini apa gitu kan. Kan pemeriksa kami juga pemeriksa itu tidak
bukan manusia super yang bisa tahu segalanya gitu kan. Butuh juga bertanya kan, butuh juga bertanya kepada pemilik barang untuk menjelaskan ini seperti apakah barangnya. Boleh ngambil contoh nggak sih Mas buat diteliti gitu misalnya? Boleh, misalkan Misalnya barangnya apa gitu? mesin terurai. Mesin terurai. Siap. Mesin terurai itu kan kepalanya entah di mana, badannya entah di mana, badannya yang mana, kayak gimana, kakinya mana, itulah gambaran ini kasarnya ya, seperti itu. Nah, kita kan nggak tahu nih mana badannya, mana kepalanya, mana kakinya gitu kan. Nah, mana satu setnya itu seperti apa gitu kan. Misalkan 2 set terurai, bingung kita nih yang mana-mana. Nah, nanti kita panggil meminta teknisi dari pemilik barang untuk datang ke sini untuk menjelaskan. Ini tuh barangnya tuh seperti apa bisa kita seperti itu. Atau kalau mau pengen cepat ya kita foto-foto dulu aja, nanti kita kirimkan ke pemilik barang ini bagian apa nanti jadinya seperti apa. Nanti pemilik barang kita mintakan ini foto ini namanya apa, bagiannya seperti apa, fungsinya apa, seperti itu kira-kira seperti ini. Nah, mungkin itu yang susah-susah, mungkin bisa jadi itu nanti hari itu nggak beres, jadi besoknya dilanjutkan. Kalau nginep gitu prosesnya gimana Mas? Ditutup dulu sementara atau? Ada yang ditutup dulu, ada yang Apa saya ikut tidur dekat ruangan? Enggak juga sih. Enggak dong. Bisa kalau misalkan ngambil kasur dulu. kalau misalkan seperti itu bisa ditutup dulu, dimasukkan lagi untuk keamanan juga bisa, ditinggalkan di sini bisa, karena di sini kan juga ada CCTV ya. CCTV yang kalau di long room kan bisa terlihat lah ibaratnya gitu. Tergantung pemilik barang maunya seperti apa gitu kan. Jadi di sini ada CCTV. Nah, kalau besoknya kalau ada seperti itu kan jadi ibaratnya utang periksa kan. PR ya. PR lah ibaratnya gitu, PR. Nah, besoknya tuh dapat lagi nih dokumen. Nah, dapat lagi. Enggak juga sih, bukan mendalam. Dapat lagi dokumen. Nah, dapat lagi dokumen misalkan 2-3 dokumen. Nah, yang kemarin ada lagi. Nah, di situ pengalaman saya sih pengalaman yang bisa diambil itu kita bisa mengatur waktu dengan dokumen yang banyak seperti itu. Kita bisa mengatur waktu dan mengambil ritme gimana cara kita memeriksa, mengambil keputusan seperti apa gitu aja. Sebenarnya di sini ada sistem hold dokumen, misalkan ada hold dokumen sih dari pihak pimpinan kami di PPC 3 memberikan fasilitas hold dokumen jika ada barang yang belum selesai diperiksa untuk diperiksa. Ya cuman kami kan fungsional ngejar angka kredit nih. Makin cepat makin baik. Makin banyak makin baik. Makin banyak dokumennya. Jadi kan jumlah angka kredit itu dihitung dari jumlah dokumen yang kita kerjakan. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika outstanding banyak itu kita bisa memeriksa. Enggak juga sih. Dilema juga sih. Dilema juga nih. Suka duka juga. Suka duka. Makanya kan dinamakan suka duka kan. Ada sukanya, ada dukanya. Sukanya angka kredit mungkin bisa tercapai. Dukanya yaitu sibuk. Nginep ya, dukanya nginep. Ya, seperti itulah. Ada PR tapi nggak bisa dikerjain di rumah. Nah, itu dia. Seperti itulah kira-kira. Kalau Mas Ade ini di pemeriksa fisik itu sebenarnya boleh ngambil barang contoh kan ya? Misalnya diperbolehkan. kita nggak ngerti nih kalau bahan kimia misalnya ini apaan Masa kandungannya? kita cium gitu. Diperbolehkan. Nggak Mas. mungkin. Diperbolehkan. Itu selama Mas Ade jadi pemeriksa pernah ada misalnya nih ada pemilik barang yang nggak mau, jangan Pak. Itu kan besi, kalau ngambil barang contoh kepotong dong. Nggak bisa dijual lagi misalnya gitu. Jadi berantem gitu misalnya di lapangan atau Ada nggak situasi kayak gitu? Kalau pemilik barang tidak mau, saya kira belum pernah ya Mas ya. Oh belum pernah. Karena memang pengambilan contoh sendiri sudah diatur ya di dalam peraturan. Oke. Jadi ya tinggal bagaimana kita menyampaikan. Kalau memang besi harus kita ambil contoh, Pak ini besinya untuk diuji lab ya. Gimana Pak motongnya? Ya untuk pengambilannya silakan Bapak koordinasikan dengan importir bagaimana cara memotongnya. Berarti memang udah sesuai persetujuan mereka juga ya? Iya, jadi saya kira kalau mereka tidak mau ya, saya kira belum pernah ya. Pasti mereka mau karena mereka juga mengerti aturannya kurang lebih. Belum pernah. Sedikit tambahan ya. Misalkan kayak tadi besi yang nggak bisa dipotong atau segala macam. Di sini kita ada layanan namanya mobile lab. Jadi mendatangkan pihak lab ke sini, ke pihak ke TPS. Mobile. Jadi mobile lab ya namanya ya.
Mobil laboratori ya. Mobil laboratorium ada biasanya ada beberapa sih yang bisa dipanggil untuk mengajukan permohonan mobil lab. Nah itu nanti mobil lab itu yang akan datang untuk mengetes aju labnya. Jadi nggak perlu dipotong, nggak perlu ini. Jadi kan kalau dipotong kan bisa rusak kayak gitu kan. Iya, Jadi kalau misalkan pemilik barang nggak mau ya dipotong. Jadi bisa diambil. Jadi labnya yang datang ke sini. Jadi labnya standby ke sini. Nanti kita panggil labnya. Panggil ke long room ya? Ke long room atau ke di bawah sana untuk melakukan tes uji lab di tempat. Langsung. Drive thru. Nah, drive-thru lah ibaratnya seperti itu. Cuman nggak tahu prosesnya seperti apa, saya kurang paham juga sih. Belum pernah juga, Mas. Proses labnya maksudnya. Teknis labnya. Ya, itu nanti pihak lab yang ini. Kalau barang-barang berbahaya nggak pernah, Mas? Meriksa barang berbahaya. Apa tuh, Mas? Bom. Atau apa? Berbahaya. Definisi berbahaya Di tuh. sini barang berbahaya beracun ya. Sering itu bahan baku pestisida. Bahan baku pestisida. Dan berarti memang perlengkapannya beda ya? ya kami harus siapkan sarung tangan tentunya ya. Kalau bisa juga kacamata. Dan memang untuk barang berbahaya sendiri ada tempat khusus, namanya tempat BB ya. Kalau di TPS ini ada di TPS JCT sama di TPS Koja, itu mereka punya penempatan khusus untuk barang-barang berbahaya. Ya. Barang berbahaya. Itu didampingi juga sama pemilik barang. Pemilik barang atau kuasanya pengguna jasa. Yang paling berbahaya apa? Paling berbahaya. Apa kira-kira yang, waduh ngeri banget nih, takut meledak misalnya, atau takut Kalau saya sendiri keracunan? paling banyak bahan baku pestisida ya. Bahan baku pestisida? Ya, itu kan juga beracun juga ya, saya kira. Kalau kita tidak steril ya. Kalau barang berbahaya mungkin ini ya, kalau takut meledak itu biasanya pemasukan freon. Itu apa? Pakai tabung gas itu. Tabung gas. Yang buat pendingin ya? Ya seperti itu. Biasanya ada di blok BB ya, blok BB di JCT atau Koja. Nah itu kan kita nggak tahu nih gasnya isi apa enggak. Nggak bisa kita tok-tok. Ya, mohon maaf karena kita ada di lapangan, jadi tadi ada iklan sedikit ya. Saya kaget beneran, Pak. Ayam. Kalau kami udah biasa jadi nggak kaget. Beda ya, kelihatan ya bedanya. Beda responnya ya kan. Mana yang udah lama sama yang baru berapa menit. Tiba-tiba ada suara yang lain gitu. Siap. Itu barang berbahaya paling sekitaran itu. Kalau misalnya kembang api nggak diperiksa ya, Mas? Atau beda perlakuannya? Kembang api saat ini jarang masuk juga ya, banyak hijau kayaknya ya Bang. Saya pernah pengalaman periksa kembang api teman di lokasi importir. Oh, bukan di sini. Bukan di Jadi sini. bisa juga ya Mas ya meriksa di Mekanisme Bisa, tadi ada lagi. bisa jadi, bisa. Itu bisa yang kayak berbahaya seperti itu kembang api itu kan. Ya, kalau di sini kan takutnya nyala semua. Party di sini kembang api duluan ya. Jadi mereka mengajukan permohonan periksa lokasi bisa kayak gitu. Bisa. Jadi di tempat mereka. Iya di tempat mereka. Misalkan ada mesin-mesin juga yang nggak bisa dikeluarkan apa takut rusak, misalkan bisa diperiksa permohonan periksa lokasi juga bisa. Oh berarti tetap diberikan fleksibilitas ya untuk pengguna jasa tetap. terkait penanganan barangnya ini ya, Ya, periksanya mau di mana. Siap. Tadi sempat disinggung juga tuh ada apa namanya? Kendaraan bermotor yang diimpornya pakai kontainer. Siap. Pernah nemu, Mas? Pernah meriksa? Pernah pastinya pernah. Oh, pernah. Pernah. Apa barang mewah kali ya kalau di dalam kontainer khusus? Ferrari, Waduh. Lambo ya. Lambo. Ini saya bingung kalau Ferrari, Lamborghini kan dia kontainer segitu deh ya lebarnya nih. Kalau mau periksa mobilnya dikeluarin dulu, dinaikin gitu atau gimana, Mas? biasanya kalau untuk barang-barang mobil, apalagi mobil-mobil mewah ya, importir itu sudah mendatangkan teknisi khusus. Oh. Ya, mereka sudah punya teknisi yang nanti mobilnya dikeluarkan, di mana posisi nomor mesin, mereka tahu di mana posisi nomor rangka. Jadi saya kira sangat membantu tugas-tugas pemeriksaan fisik ya. Iya. Dengan adanya teknisi ya, dan memang kita boleh juga mendatangkan teknisi baik dari dalam internal kita maupun dari luar. Kalau Ferrari gitu nggak boleh barang contoh ya, Mas? Apa yang mau dibawa? Paling hasil gesekannya saja hasil ya. gesekannya ya. Hasil gesekan pin Mobil yang atau diperiksa apa aja biasanya? saya pernah Yang perlu diperhatiin?
Oh, yang perlu diperhatikan Iya, ya. dalam pemeriksaan kendaraan. Tentunya nomor mesin, nomor rangka ya. Nomor mesin, rangka. Ya, kemudian juga jenis mobilnya apa, mereknya apa, kemudian yang model apa, kilometer juga perlu, saya kira. Oh, kilometernya juga perlu ya? Kilometer perlu. Untuk Bekas atau identify, baru? ya, bekas atau baru. Untuk menentukan barang baru atau barang bekas itu ya. Ya, salah satu indikatornya. Salah satu. Jumlah penumpangnya berapa, muatnya. Bukannya kosong Mas waktu diimpor. Maksudnya Jumlah kursi. kursinya dilihat dari jumlah Ada kursinya. orang. Saya kaget. Pas dibuka lo udah Penumpangnya. Penumpang gelap berarti kalau Maksudnya itu jumlah kursinya memuat berapa penumpang. muat berapa penumpang? Buat Oh, berapa iya. orang Oh, gitu. itu penting juga ya buat Penting buat di apa, klasifikasi. klasifikasi tadi ya. Nomor apa lagi tadi? Nomor rangka, nomor mesin, transmisinya matic atau manual. Seperti Oh itu. iya benar. Dan spek yang lainnya lah. Dia harus paham juga setidaknya Iya. tahu lah ya Mas, setidaknya tahu. Setidaknya. Ya, tahu lah. sambil belajar kita Iya, berjalan. belajar. Setidaknya searching dulu lah ini gimana Ya. sih cara nyarinya gitu ya. Ya, sebelum turun ke lapangan pemeriksaan kering dulu lah. Pemeriksaan kering dulu, cari-cari referensi di Google atau segala macam lah. Seperti itu. Oh, itu salah satu metode ya, metode Metodenya. persiapan pemeriksaan. Persiapan pemeriksaan tadi. Untuk searching informasi awal barang. Iya, siap. Kalau dari periksa fisik mungkin Mas, misalnya pas dibongkar 30%, tiba-tiba apa namanya, ada barang lain gitu. Itu kan di kita nih yang pegawai-pegawai yang non pemeriksa ini pernah dengar itu kenapa dia nggak pulang-pulang lagi ngepel? Ngepel ini apa? Ini ngapain ngepel? Jabatan saya kan ngepel ini ya. Bener apa gimana? Kita nggak paham nih Mas. Ada istilah-istilah lapangan nih. Ngepel itu sebetulnya Lagi ngepel nggak pulang-pulang. iya, istilahnya ngepel ya. Istrinya nanya, mending di rumah nih ngepel. Ngepel itu mengosongkan seluruh isi kontainer. Oh gitu Keluarin maksudnya, semua, kalau iya. ada ngepel itu Jadi sampai ngosongin. bersih kontainernya, makanya ngepel istilahnya. Semuanya dikeluarin Mas. Semuanya dikeluarkan. Itu kalau mendalam, Itu kalau ada indikasi itu ya tadi ya, Tidak temuan tidak. Ya, salah bukan indikasi lagi sih. Oh, bukan indikasi, dia udah kita ketahuan. udah Udah ketahuan nih ketahuan. ada barang lainnya dia tidak sesuai dengan dokumen, ya kita mendalam, dikeluarkan semuanya, kita pisahkan per item. Nah, baru kita melakukan Itu pemeriksaan. Mas sendirian misalnya dapat IP, pemeriksa cuma satu. Siap. Ngepel satu kontainer nih ada ribuan kemasan gitu Siap. dikeluarin. Ngepel sendirian apa gimana Mas? Tergantung pemeriksanya seperti apa. Nah, kalau misalkan sanggup, ya sendirian juga nggak apa-apa. Waduh. Kalau nggak sanggup, ya bisa minta Kalau friend. bantuan. Kalau friend. Kalau friend, Kalau friend, nah itulah kalau Saya friend. 50-50 aja Bisa. boleh nggak 50-50? Kalau friend, nah seperti itulah bisa. Oh berarti bisa dikeroyok gitu? Bisa. Ramean gitu ya, Ramean, meriksa biar- rame-rame. Biar lebih cepat selesai. Iya, Biar lebih cepat. Nah, Sudah diatur. sudah dia. Boleh ya? Di PMK Nanti ada. LHP-nya rame-rame juga? Kalau LHP sementara masih tanggung jawab satu orang ya. LHP Yang hanya awal satu. ditunjuk orang. kali ya. Awal Ya, ditunjuk, hanya ya. untuk teknis pemeriksaannya saja. Oh. Sebenarnya kalau untuk bongkar kan sudah ada buruh ya, jadi kita tinggal memantau saja, mandorin lah mungkin lah, kurang lebih bongkar mana. Cuma kan tetap aja kalau kemasannya banyak, Ya capek. Agak tentunya. mumet juga ya. mumet lumayan. juga ya. Berapa lama Mas paling maksimal? Itu ngepel itu Kalau misalkan itemnya banyak ya dulu pernah paling ya maksimal. jam 3 pagi lah bisa. Jam 3 Ya pagi. Allah. Bisa. Kalau enggak Besoknya lebaran lagi. Iya kalau kalau misalkan Pernah momen seperti itu. pemilik barang pengen selesai hari itu juga ya mau nggak mau kita lakukan pemeriksaan ya semaksimal mungkin sampai selesai jadinya mau jam 3 mau jam 4 ya silakan gitu cuman tergantung pemilik barang nih kesepakatan kita mau kalau ada pendalam seperti itu jadi kita sampaikan nih ke pemilik barang maunya seperti apa mau dilanjutkan sampai lanjut sampai tengah pagi apa gimana kalau item yang banyak sekali ya atau kita bisa menyampaikan ke pemilik barang ini. Nah, gimana kalau kita bongkar aja kita lanjutkan besok kalau udah sore kan? Iya. Gimana kita lanjutkan besok pagi kalau misalkan disetujui ya
pemilik barang menyetujui untuk dilanjutkan besok pagi ya besok pagi. Oh, Cuman kalau enggak ya sudah nggak apa-apa, kita lanjutkan malam itu juga. Nasib ya. Nasib. Nasib. Nasib, tapi kita kalau keren. Perbantuan seperti itu. Dan untuk perbantuan itu mempercepat. atas izin pimpinan juga, Mas? Siap, itu ada surat tugasnya nanti. Oh, ada tuh surat tugasnya juga ya. Jadi maksudnya nggak ujuk-ujuk, tolong dong bantuin Tidak. gua di sini Enggak. gitu, enggak Kita gitu laporkan ya. nanti ke pihak teman-teman loket PKB. Nah, nanti teman-teman loket PKB mengkoordinasi dengan pimpinan nanti memberikan instruksi untuk perbantuan lah seperti itu. Oke. Untuk mempercepat prosesnya gitu. Fleksibel aja. Fleksibel. Seperti itulah. Luar biasa nih ceritanya nih, ada yang sampai jam 3 ya. Nggak dicariin istrinya, Mas? Hah? Udah Aduh, udah biasa katanya. tahan aja nasib, Tahan namanya aja juga nasibnya. demi pekerjaan ya. Demi angka kredit apalah gitu. Gimana, ada lagi nggak nih? Saya rasa cukup kayaknya. Kayaknya sudah sangat mendalam sekali, mudah-mudahan bisa ngasih gambaran ya. Iya, ngasih gambaran buat ya Kawan prima semua, kawan prima. pendengar dan penonton Priuk Podcast gitu. Terus semoga informasinya juga bermanfaat bagi pengguna jasa ke depannya, Mas. Mungkin bisa lebih lancar lagi nanti kerjaannya, pemeriksaannya. Setelah mendengar curhatan sedikit, curhatannya. curhat, selentingan curhat Selingan dikit curhat gitu ya. dikit, didengar pimpinan mungkin kita juga. Nanti akan ada perbaikan-perbaikan lagi Iya, ke depannya. Amin. Amin. Mungkin terakhir yang mau disampaikan kalau ada, Mas Ade, Untuk siapa nih? untuk keluarga di rumah. Kalau tidak pulang-pulang saya di sini mungkin. Untuk keluarga di rumah, saya kira terima kasih atas supportnya, atas doanya. Terus mendoakan ayah di sini supaya tetap bekerja dengan baik. Amin. Terima kasih. Amin. Angka kreditnya naik cepet ya. Amin. Siapa ya? Kalau Masnya buat pengguna jasa dia gantian. Saya buat pimpinan aja. Oh, buat siap. Kita dengar nanti nih kalau buat pimpinan nih. Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan di KPU Biluk ini, termasuk kepala kantor, Pak Budi sebagai Pak Kabid, seksi, kepala seksi, dan teman-teman mas-mas supervisor atau senior-senior di PPF, rekan-rekan PPF, semuanya lah ibaratnya gitu. Atas supportnya dan bimbingannya dan supportnya dalam membimbing kami sebagai pemeriksa barang ini. Mungkin itu aja untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Amin. Seperti itu. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Ade dan Mas Zainul. Mas Zainul. Mohon maaf mengganggu ya. Semoga nggak numpuk nih. Jangan kok untuk gue. Jangan tadi diceritain jam 3 nanti. Kita sudah isi monitoring surat tugas. Aman berarti ya. Aman terkendali. Terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Kita mohon pamit nih kali ini karena kita bertandang ya. Oh iya. Rumah. Jangan lupa tadi mau ngasih hadiah nggak tadi kuis? Oh iya, nanti hadiahnya diantar. Oh, siap. Baik kawan Prima, sekali lagi kami sampaikan hati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Terus dukung kami selalu untuk menyiarkan informasi yang bermanfaat bagi kawan Prima semuanya. Dan satu lagi terakhir, terima kasih kepada PT Graha Segara yang sudah menyediakan tempat pemeriksaan fisik terpadu sebagai lokasi podcast kali ini. Oke, ikuti kami terus di sosial media kami, Bea Cukai Priuk. Sekali lagi, terima kasih, kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Priuk Podcast. Priuk Podcast. Priuk Podcast. Baik Bea Cukai Tanjung Priok.